Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan kita dengan cara yang membahagiakan. Membahagiakan bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka yang kita bawai atau bawahan kita itu sendiri. Di dalam sistem perkebunan, itu dari zaman dahulu kala bersifat semi militer. Artinya bahwa instruksi harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Itu adalah sesuatu yang wajib. Namun satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah kebahagiaan yang kita pimpin. Bahwa produktivitas kelapa sawit itu juga ditentukan oleh doa-doa mereka yang ke orang-orang yang kita pimpin. Maka menjadi pemimpin itu tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaannya saja untuk menyelesaikan masalah, itu tidak. Tapi pemimpin juga harus berakal dan berilmu supaya mereka tidak semena-mena di dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan yang paling penting adalah bahwa pemimpin itu adalah punya ribuan solusi. Bukan hanya sekedar maki-maki, bukan. Bahwa membahagiakan itu adalah menyelesaikan masalah mereka, itu adalah bagian dari membahagiakan. Misalnya seorang pemanen dengan ribuan masalahnya, pandornya dengan ribuan masalahnya. Lah pemimpin itu adalah harus memiliki ribuan jawaban atas masalah mereka. Itu adalah sebagian dari membahagiakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksinya adalah dengan produksi atau produktivitas kelapa sawit adalah yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita itu menjadi memiliki interpersonal yang baik. Kita menjadi pemimpin juga harus memiliki interpersonal yang baik. Interpersonal yang baik itu adalah memiliki jiwa sosial yang baik pastinya. Dulu zaman dahulu kala sistem perkebunan itu memiliki asas satu, pimpinan selalu benar. Yang kedua, jika pimpinan salah kembali lagi ke pasal 1. Itu metode perkebunan yang lama. Sekarang harus memiliki jiwa sosial yang tinggi di dalam era yang seperti ini, di mana kita juga harus paham benar dengan sosial-sosial yang dihadapi oleh karyawan-karyawan kita. Jangan hanya sepihak saja. Jadi kita itu menjadi pemimpin juga paham benar terhadap keluarganya dan sebagainya. Dan yang paling penting, ini yang banyak tidak dijelaskan di dalam sistem pertanian itu, bahwa ada doa di dalam kehidupan mereka. Di dalam produktivitas kelapa sawit misalnya, bagaimana meningkatkan potensi, meningkatkan produksi panen kita. Kita nggak pernah dijelaskan bahwa pemimpin yang baik itu akan banyak didoakan. Ketika dia seorang muslim, dia di dalam sholat mereka, ya Allah ya Rahman, mudah kau berikanlah aku rezeki yang banyak. Kalau pemanen sudah berdoa rezeki yang banyak, maka salah satu rezekinya adalah dari buah yang dipanen dia. Ketika dia pengen mendapatkan hasil yang banyak, maka buahnya juga banyak. Itu. Bagaimana produksi akan naik jika doa mereka itu jelek-jelek semua ini? Ya Allah, segera lengserkanlah asisten saya, lengserkanlah askep saya. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka sosial kita harus banyak baik, memberikan solusi yang baik, supaya doa-doa mereka juga banyak kepada kita yang baik, dan kepada lahan kita yang sekarang kita bekerja juga baik gitu loh. Misalnya Anda pemilik ladang, orang yang dititipi ladang doanya baik, ya Allah semoga pemilik ladangnya sukses, bahagia, sehat, produksinya melimpah ruah, ya besok banyak buahnya. Apalagi dia dengan kusuk dengan segala keterbatasan dia. Bahwa gimana meningkatkan produktivitas ini, dan yang paling penting secara nyata produktivitas karyawan kita, kemampuan output mereka akan naik jika dia bahagia. Bahagia artinya bahwa dia menikmati bekerja di perkebunan ini, bukan terpaksa atau bukan dengan banyak beban, ketemu sama mandornya takut, sama asistennya takut, askepnya takut, gimana dia akan produktif. Yang penting adalah bagaimana dia bahagia. Dia ketemu sama asisten, selamat pagi Pak, ketemu askep, selamat pagi Pak, apa instruksi Pak, berarti dia bahagia tuh. Dan kebahagiaan karyawan kita ditentukan juga dari pendapatannya. Ketika dia pendapatannya rendah, turun, gara-gara buahnya semakin turun, dia akan banyak berdoa pastinya. Tapi yang paling penting adalah doa terhadap pribadi-pribadi pimpinannya. Maka menjadi pimpinan adalah solusinya ada dua. Yang pertama, bahwa pemimpin itu harus memiliki ribuan jalan memecahkan masalah bagi bawahannya, bukan mendatangkan ribuan masalah bagi bawahannya. Dan yang kedua, pemimpin itu harus memberikan solusi, itu solusi yang terbaik, bukan dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan pastinya.
maka manajerial yang bagus adalah ditentukan salah satunya oleh pemimpin yang berilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya, pemupukan. Bagaimana meningkatkan pemupukan, output pemupukan. Kalau misalnya si asisten ini tidak memiliki cara untuk yang terbaik untuk meningkatkan output, ya karyawan akan biasa-biasa aja pastinya. Maka outputnya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau dia berilmu, asisten yang berilmu, maka dia akan trial, coba A, B, C, D, E untuk meningkatkan, untuk menaikkan outputnya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, tapi adalah renungan bagi kita semuanya sebagai pemimpin di perkebunan. Bagaimana membahagiakan karyawan. Kuncinya adalah bahagia dulu. Jangan sampai mereka tidak bahagia, yang ujung-ujungnya adalah hal yang menyakitkan hati, maka dia juga kerjakan semakin pelan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.